Hey guys, ini adalah Samsung Galaxy Watch Ultra. Apa bedanya dengan yang Watch 7 kemarin dan apa lebihnya, apa kurangnya? So many questions. Nah, gue mau cerita pengalaman gue makainya selama 1 minggu ke belakang. Hey, gue Aryo, @Gario. Di channel ini gue banyak cerita tentang teknologi yang gue gunakan sehari-hari. Nah, silahkan dilihat playlistnya di sini, dan kalau suka jangan lupa subscribe. Oke, sebelum kita masuk ke Galaxy Watch Ultra, mungkin ada baiknya kalian nonton video gue tentang Galaxy Watch 7 ini. Beberapa fiturnya memang sama. Watch Ultra memberikan penyesuaian spek yang berbeda dan beberapa fitur tambahan. Di video tadi kita banyak bahas tentang fungsi tidurnya. Secara fitur, algoritma, semua sama persis dengan Watch 7 sebenarnya. Dua-duanya menghitung tidur melalui heart rate monitor, blood oxygen, dan ada AI-nya juga. Nah, fitur seperti sleep coaching sampai sleep animal ini juga masih ada, tetap ada. Dan gue udah coba persis bagusnya. Nah, abaikan sleep gue beberapa hari terakhir ya karena ada nonton MU-nya dan kelupaan pakai lah, kebangun jam 2 terus baru dipakai, seolah-olah tidur gue dikit padahal enggak. Ya itu teknis di gue lah. Tapi you get the point. Nah, bedanya di Ultra, menurut gue pribadi, ada lebihnya, ada kurangnya nih soal tidur. Gini ya, kelebihannya bermuara di satu hal sebenarnya, yaitu ukurannya. Ukurannya bisa jadi kelebihan karena ukuran yang lebih besar ini memberi kelebihan soal baterai. Watch 7 ada di 300 mAh yang 40 mm dan 425 mAh yang 44 mm. Sedangkan Ultra ini dengan satu ukuran aja, 47 mm, dan baterainya lebih besar banget, 590 mAh. Atau sekitar 40% lebih besar. Baterai yang lebih besar ini artinya kita semakin jarang charging. Jadi Ultra itu bisa dipakai lebih dari 24 jam. Klaimnya Samsung bahkan bisa pakai 100 jam di power saving mode atau 48 jam di exercise power saving. Jadi kita bisa gunakan sejak bangun pagi, terus charge-nya tuh besoknya gitu. Jadi dipakai tidur dulu. Nah kalau Watch 7 ya belum lah boleh dibilang. Karena pagi kita pakai, malam itu udah mau habis buat tidur. Jadi ya belum bisa. Nah, charging time-nya Ultra itu sekitar cuma 1 jam, tips dari gue. Jadi dia bisa di-charge kalau memang lagi habis sambil kita aktivitas lain seperti mandi dan bersiap mau pergi misalnya. Jadi penggunaannya tuh maksimal setiap harinya. Nah, tapi balik lagi, ukuran yang lebih besar itu juga memberikan kekurangan tertentu yang mungkin bisa berarti untuk sebagian orang. Yaitu lebih berat dan jadi sedikit kurang nyaman untuk digunakan saat tidur. Apalagi yang tidurnya nggak sendirian. Kalau sampai kena istri gue atau mungkin anak gue, wah habis sih gue, habis. Nah mungkin ini kenapa Galaxy Ring jadi alternatif yang pas untuk terus memonitor kesehatan di saat Watch Ultra ini bukan jadi pilihan yang nyaman. Tapi kita diskusikan ini di review khusus Galaxy Ring di video gue yang lain ya. Salah satu alasan tambahannya karena bahannya terbuat dari titanium grade 4 dan kacanya dari sapphire glass. Saking kuatnya ini bisa tahan extreme temperature sampai 55 derajat Celcius dan sampai serendah minus 20 derajat Celcius. Termasuk juga tahan sampai tekanan air sampai 10 atm karena dia juga IP68 atau kira-kira 10 atm itu 100 meter lah ya. Hingga ketinggiannya di puncak gunung itu bisa sampai 9.000 meter. Memang ini diperuntukkan buat yang suka outdoor, misalnya itu maraton, hiking, rock climbing, triathlon, duathlon. Pokoknya yang outdoor lah, yang butuh durabilitas dan stamina yang tinggi, baik jamnya atau orangnya. Tapi untuk indoor, apalagi tidur berpasangan ya, ada potensi kepentok ya sakit sih. Oke, speaking of triathlon or duathlon, ada satu fitur baru di Watch Ultra yaitu multi sport tile. Jadi ada duathlon, ada triathlon kan ya. Dan untuk para triathlete atau duathlete ini jelas berguna banget. Nah, tapi sorry gue bukan atlet dan gue ngerti cara kerjanya itu masuk banget. Jadi sebelum beraktivitas, kita set dulu duathlon triathlon yang kita mau. Misalnya lari, berenang, sepeda, triathlon pada umumnya, atau ya mau kita ubah sedikit pilihan beberapa exercise yang ada. Misalnya lari, berenang, lari, sepeda berenang, lari, terserah lah ya pokoknya. Misalnya lari outdoor, terus renang, terus treadmill, I don't know. Ya gue cuma ngasih lihat possibility yang ada. Nah kalau gue yang biasanya gym, terus treadmill, itu di-create-nya di lain lagi. Jadi bikin exercise rutin, bahkan bisa pull up, push up, treadmill misalnya. Atau ya sekitarnya lah. Di Watch Ultra yang berbeda ada ini, quick button.
Nah, warnanya orange ini Quick button ini customizable. mulai dari bisa bikin shortcut langsung ke olahraga, hingga saat berolahraganya kita bisa set jadi start, pause, hingga end atau mengakhirinya. Short press, double press, long press. Selain itu bisa jadi stopwatch ke beberapa fitur lain. Ya, misalnya stopwatch, flashlight, water lock, dan tahan 5 detik untuk sirine. You know, in case we need help, it's very useful. And last but not least, let's talk about the design. Karena secara keseluruhan, desainnya udah jelas beda banget dengan Watch 7. Sedikit kita udah bahas tadi ukuran yang besar. Tentunya juga layar yang lebih besar juga. Layar lebih besar artinya lebih enak dilihat dan dikontrol dengan tangan. Dan lebih terang hingga 3000 nit. Ini sekali lagi, ingat kan, ini diarahkan cocok banget buat yang aktif di outdoor. Dan biasanya karena kita bergerak, tangan agak sedikit lebih bergetar atau tegang misalnya, jadi layar besar itu ngebantu daerah sentuhnya lebih luas. Secara desain, walau layarnya tetap lingkaran bentuknya, tapi bodinya sendiri menggunakan desain cushion yang sebenarnya square tapi rounded corner. Ini berguna supaya bagian dalamnya tetap aman terjaga ketika bagian cushion luar ini terbentur dengan material yang keras. Nah, untuk desain juga dia dijual dengan 3 pilihan warna body dan strap. Titanium white dengan strap putih, titanium silver dengan strap silver, dan yang gue pegang ini adalah titanium gray, dia lebih gelap, dengan strap orange yang nyala banget. Dan kontrasnya cocok banget dengan tadi action buttonnya ini, matching gitu. Apalagi kalau kita pakai watch face dengan touch of orange. Jadi ini juga bisa diganti-ganti sendiri. Jadi orange dominan, dan kalau gelap dia akan berubah menjadi night mode. Jadi lebih lebih kelihatan nih gelap dan nggak terlalu silau. Ini bakal berguna banget misalnya kita lagi hiking di malam hari dan cahayanya terbatas, kita nggak mau terlalu tiba-tiba terang banget gitu. It's very nice, very subtle. Tapi kalau kalian nggak suka shocking orange-nya ini, saran gue ya beli yang hitam aja. Semua strapnya ini dari karet. Jadi karetnya itu tujuannya memang untuk olahraga yang tahan keringat, juga tahan air. Jadi kalau bahannya dari kulit mungkin agak challenging kalau di air. Lugs-nya ini berukuran 22 mm dan gampang banget dilepas pasang. In case mau cari gantinya, dan beberapa pilihan itu sudah ada di webnya Samsung. So, overall this is very outdoorsy. Dia ada dual frequency GPS, dan juga gue menyarankan ini Watch Ultra buat para outdoor sport yang entusias. Khususnya yang memang udah nyaman dengan ekosistem Samsung karena baterainya tahan lama, layar besar dan terang, desainnya kokoh, gagah gitulah. Nah, Multi sport style, customizable quick button, dan durability-nya udah pol banget nih. data dan analisis dari Samsung Health ini makin lama makin lengkap. Nah, sayangnya mungkin Samsung Health itu cuma bisa pairing ke Android 11 ke atas dan preferably di Samsung. Samsung Galaxy Watch Ultra ini lo bisa lihat harganya di bawah di kolom deskripsi, dan memang pilihan terbaik buat yang suka outdoor exercise, very adventurous, and Samsung user. Oke? Nah, gimana menurut kalian Samsung user? Tertarikkah dengan Galaxy Watch Ultra? Yang orange cocok banget ya kayaknya ya. Atau non-Samsung user, bisakah ini membuat Anda berpindah ke Samsung? So, ramaikan kolom komentar. Would love to hear your thoughts on this, and see you in the next video. Bye now. Be nice.